Beruntunglah yang sedang mengalami musibah, yaitu pangeran bertiga. Kemudian diangkat sebagai anak oleh saudagar besar. Maka bahagialah hati mereka karena segala keperluannya terpenuhi. Diceritakan di negara Cempa, setelah kepergiannya oleh ketiga pangeran, menyebabkan ibu dan kakeknya sangatlah bersedih hati, terlihat dari sikap mereka. Setelah beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar berita yang dibawa oleh para nahkoda, bahwa ada kapal yang hancur karena menabrak karang di pantai di tanah Kamboja. Semua penumpang dan barang dagangannya dan juga semua barang yang berharga seperti perhiasan, hilang tanpa tersisa. Pangeran bertiga yang ikut menumpang layar di kapal milik saudagar besar yang mendapat musibah besar. Ketiganya selamat, karena di pantai Kamboja ketiganya terselamatkan oleh Bukit Karang. Sedangkan tujuan mereka bertiga akan pergi ke Tanah Jawa, dengan jalan mengembara. Sekalian ingin berkunjung untuk melihat atas keadaan bibinya. Dengan segera sang raja mengirim utusan untuk menyusul ketiga cucunya, dengan menggunakan kapal, jika telah bertemu mereka, para pangeran ketiganya agar segera dibawa melanjutkan perjalanan. Atas cita-cita mereka, maka segeralah kapal berangkat, dan dalam pelayarannya di lautan lancar karena mendapat angin yang cukup. Dalam cerita di kisah, ketiga pangeran telah ditemukan, yang sedang berada di tanah Kamboja. Semuanya bergembira karena akan tercapai tujuannya. Kemudian mereka naik ke dalam kapal, dan semua para saudagar mengiringinya dengan doa. Atas keberangkatan mereka dalam berlayar, ketiga pangeran terharu, karena mendapat perlakuan sebaik itu, sehingga sangat bersyukurlah di dalam hatinya. Setelah kapal berangkat berlayar terbawa angin, semua orang di tanah Kamboja yang ditinggal mereka sangat merasa kehilangan, karena sudah terlanjur sangat menyayangi dan mencintainya. Yang disebabkan atas kelebihan mereka, sehingga mereka merasa seperti kehilangan mata cincin berlian. Karena mereka merasa belum puas atas baiknya ajaran yang diberikan, tiba-tiba harus berpisah dengan yang dicintainya. Sehingga mereka sangatlah bersedih. Yang sedang berlayar, telah sampailah di wilayah tanah Palembang. Pangeran bertiga singgah untuk beristirahat dalam perjalanannya, dan juga karena mereka mendengar kabar bahwa penguasa Palembang adalah masih ada hubungan saudara, terbawa oleh kedudukan bibinya, adalah Raja Brawijaya yang mengangkatnya menjadi penguasa Palembang, yaitu yang bernama Arya Damar. Anak dari Nyi Endang Sasmitapuri, seorang selir Raja Sri Brawijaya. Sehingga mereka singgah untuk berkunjung karena ingin tahu kabar keselamatannya. Kemudian kapal berlabuh, dan ketiga pangeran turun dari kapal, yang dilanjutkan dengan perjalanan darat. Dikisahkan sang Arya Damar, bahwa istrinya yang ketika diberikan kepadanya oleh Raja Brawijaya, yang dalam keadaan hamil, pada saat itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Rupa sang bayi sangatlah tampan, dan pada saat kelahirannya bersamaan dengan datangnya prahara, sebagai tanda bahwa tinggi derajatnya, praharanya sangat mengerikan. Bumi bergetar oleh gempa yang hebat, hujan deras di luar waktunya. Angin topan melanda, gempa 7 kali dalam satu hari, mengakibatkan semua berhala orang Palembang berserakan, hancur lebur pecah sebesar belalang. Gelap gulita seluruh alam, sehingga membuat hati menjadi ketakutan, merasa tidak berdaya. Tidak berapa lama kemudian, prahara yang sangat besar tersebut hilang musnah tak tersisa. Terbukalah alam berubah terang. Tidak lama kemudian tampak cahaya memancar. Terang, terbang dengan memancarkan cahayanya, sehingga menerangi seluruh alam, yang berasal dari angkasa.
Cahayanya memancar sebesar gunung, kemudian jatuh ke dalam tubuh bayi, dan merasuk ke dalam seluruh badan. Hilangnya cahaya indah telah merasuk di dalam tubuh sang bayi. Bergembiralah yang melihatnya. Sangat senang bercampur keheranan. Pada saat itu sang Arya Damar sangat senang, hatinya tertumpahlah semua kasih sayangnya, bagaikan terhadap anak kandungnya sendiri. Sang bayi telah dibalur dengan wewangian oleh ayah angkatnya sang Arya Damar. Dia belum memberi nama. Semua penduduk desa, baik yang besar maupun kecil, laki-laki dan perempuan, berdatangan memberikan bingkisan sekedarnya, sebagai tanda hormat dan kepatuhannya. Tidak lama kemudian ada yang melaporkan kepada sang raja, bahwa ada tamu yang datang. Tiga orang laki-laki yang sangat tampan, kelihatannya berdarah bangsawan, sangat alim busananya. Sang Arya Damar dengan segera menyambut mereka. Sang ketiga tamunya kemudian sudah duduk bersama. Setelah tenang semuanya, Arya Damar membuka pembicaraan dengan ramahnya. Wahai kalian bertiga, siapakah nama indah kalian? Dan kalian berasal dari mana? Serta apa yang menjadi tujuan kalian sehingga berkenan bertamu? Ketiganya menutupi jati dirinya, dan mengaku sebagai santri yang sedang mengembara. Mengembara tanpa ada tujuan, sambil melakukan berdagang dalam pelayarannya, dan juga bertujuan ingin pergi ke tanah Jawa, yang sangat terkenal kemakmurannya. Setelah sampai di wilayah Palembang ini, mendadak ada keinginan dalam hati untuk menemui seorang sahabat. Karena mendengar kabar bahwa baru saja mempunyai seorang bayi, yang menurut firasat dari Allah bahwa bayi tersebut besok harinya menjadi pusat sebagai panutan dalam soal agama. Arya Damar sangat gembira ketika mendengar apa yang disampaikan sang tamu. Dan terlihat bahwa sangat tajam mata hatinya, karena ketiganya mengetahui hal yang belum terjadi, sehingga semakin besarlah rasa hormatnya. Kemudian Arya Damar segera memanggil istrinya, sang Ratu Putri Cina. Tidak lama kemudian telah datang. Arya Damar berkata sopan, mohon doa barokah kepada tamunya, yang terlihat sebagai seorang wali. Retna Subanci kemudian berkata, menyambut dengan kata kabar keselamatan dalam perjalanannya, dan sang putri paham kepada yang sedang menyamar, sehingga merangkai kata indah, apakah kedatangan kalian penuh dengan keselamatan? Sang putri bersikap sebagai seorang sahabat. Kemudian sang Arya Damar menyerahkan putranya yang baru saja lahir, untuk diberi doa-doa. Ketiga wali menyambutnya, bergantian memangku putra raja, ditiuplah ujung kepalanya. Senang hatinya melihat atas ketampanan sang bayi, sehingga ketiga wali tersebut ingin mengambil sebagai anak. Ayah ibu sang bayi sangatlah senang hatinya, sehingga ketiga tamunya dianggap sebagai keluarga. Kemudian ketiganya mengajak kepada Arya Damar dimohon untuk memeluk agama Islam, dan patuhlah atas perintah tersebut, beserta juga dengan istrinya, telah bersama-sama memeluk agama yang sama, dan juga semua warganya telah memeluk agama yang sama, atas ajakan yang baru datang, dan juga ketiganya dianggap sebagai guru dari awal sampai akhir, akan dipatuhi dan dihormati selamanya. Setelah sang Arya Damar sekalian telah memeluk agama Islam, kemudian putra sang raja digantilah namanya oleh Raden Rahman, dengan nama yang indah yaitu Raden Patah. Sedangkan Raden Santri Ali kemudian memberi nama Raden Kasan, dan Raden Ali Abu Hurairah memberi nama Raden Yusuf. Arya Damar beserta istrinya mengizinkan mendukung atas pemberian nama ketiganya, yang akan membawa amanah atas keselamatannya. Setelah beberapa hari, pamitanlah ketiganya.
karena ingin menuruti keinginannya, yang ingin pergi ke tanah Jawa. Sang Arya Damar beserta permaisurinya berusaha menghalanginya, karena belum terlalu lama. Belum puas atas nasihatnya yang indah, ketiganya tidak bisa dicegah. Sehingga diizinkanlah untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, berangkatlah ketiga wali tersebut, Arya Damar beserta punggawanya, mengantarkan gurunya, mengiringi sampai ke tepi muara. Kemudian, ketiga wali menaiki kapalnya, dengan memohon izin kepada seluruh muridnya. Arya Damar beserta punggawanya mendukungnya. Setelah semuanya telah siap, segeralah berangkat. Kapal menaikkan layarnya, yang ditinggal bersedih. Merana bagaikan putus cinta, atas kasih sayang gurunya. Karena merasa belum tamat untuk memahami inti ilmu yang sebenarnya, diceritakan kisah perjalanan ketiga orang wali. Kapalnya mendapat angin kencang. Telah sampailah di tengah samudra. Setelah sampai di tepi pulau Jawa, kemudian menyandarkan kapalnya. Tidak lama kemudian ketiganya naik ke darat dan kapal kembali berlayar. Karena telah menyelesaikan tugasnya, untuk mengantar ketiga pangeran. Setelah sampai di Majapahit, mereka menuju istana Sang Pati. Yang pada saat itu bertepatan dengan hari Kamis. Mereka sudah bertemu dengan Pati Gajah Mada, kemudian ditanya asal-usul dan juga apa tujuannya. Sehingga datang ke Majapahit. Kemudian ketiganya menjawab, tentang tujuannya datang ke Majapahit. Pati Gajah Mada senang ketika mendengarnya, kemudian segera berangkat menghadap ke dalam keraton. Setelah menghadap raja, maka berkatalah, "Wahai sang raja, hamba memberi kabar, ada orang yang baru datang. 3 pemuda yang sangat tampan. Setelah hamba tanyakan, mereka berasal dari negeri Cempa, cucu dari Raja Kijan, keponakan sang permaisuri Paduka, itulah silsilahnya." Pemuda yang pertama yang paling muda, bernama Raden Ali Abu Hurairah. Sedangkan yang dua adalah putra dari Dewi Siti Asmara. Yang pertama bernama Raden Santri Ali, sedang yang muda bernama Raden Rahmat. Diceritakan sikap sang raja sangat suka mendengar hal itu. Demikian juga sang prameswari Dewi Dwarawati atas kedatangan ketiga pemuda tersebut.